Jadi gini, aku pengen minta tolong ke kalian buat subscribe channel ini. Karena kalau kalian tidak subscribe, channel ini tuh kayak gimana gitu. Oke, sudah subscribe kan? Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Kalau gitu, selamat menonton guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai tema yaitu tentang mewaris. Ya, langsung saja. Mewaris berarti hal-hal yang berhubungan dengan waris dan warisan. Ilmu yang mempelajari mewaris itu disebut ilmu faraid. Ada dua masalah pokok yang harus diketahui dalam mewaris itu. Kemudian sebab-sebab ahli waris memperoleh harta warisan. Pertama, kekeluargaan. Kedua, perkawinan. Ketiga, wala atau memerdekakan hamba sahaya. Keempat, yaitu hubungan agama. Kemudian mengenai sebab-sebab ahli waris tidak berhak memperoleh harta warisan. Pertama, budak belian atau hamba. Kedua, membunuh. Ketiga, murtad. Keempat, karena beda agama. Kemudian mengenai harta sebelum diwaris. Sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, hendaknya dikeluarkan untuk keperluan berikut. Pertama, karena keperluan zakat. Kedua, biaya pengurusan jenazah. Ketiga, hutang. Keempat, wasiat. Tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya menyetujui. Kemudian mengenai ahli waris laki-laki, diantaranya yaitu anak laki-laki, kedua cucu laki-laki, ketiga bapak, keempat kakek, kelima saudara laki-laki sekandung, keenam saudara laki-laki sebapak, ketujuh saudara laki-laki seibu, kemudian 8 anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 9 anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, 10 paman yang sekandung dengan bapak, 11 paman yang sebapak dengan bapak, kemudian 12 anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, 13 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, ke-14 suami, kemudian yaitu laki-laki yang memerdekakan si pewaris. Mengenai ahli waris wanita, diantaranya anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek atau ibu dari ibu, nenek ibu dari bapak, saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan pewaris. Kemudian mengenai dari segi ketentuan perolehan bagian dari harta warisan, ahli waris dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang memperoleh bagian harta warisannya sudah ditentukan oleh syarak Al-Quran dan hadis. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 hingga 12. Yang kedua yaitu asobah. Asobah adalah ahli waris yang bagian dari harta warisannya tidak tertentu. Asobah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama, asobah binafsihi adalah ahli waris yang menjadi asobah secara otomatis bukan karena ditarik oleh ahli waris zawil furud. Kedua, asobah bighairihi adalah ahli waris yang menjadi asobah dengan sebab ditarik ahli waris tertentu dari asobah binafsihi. Ketiga, asobah ma'aghairihi adalah ahli waris yang menjadi asobah karena bersama-sama dengan ahli waris lain tertentu dari zawil furud.
Selanjutnya mengenai hijab. Hijab berarti tabir atau penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat atau yang lebih berhak. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama hijab nukson adalah yang dapat mengurangi bagian dari harta warisan bagi ahli waris tertentu karena bersama-sama dengan ahli waris lain tertentu pula. Kedua, hijab hirman adalah hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan haknya atas harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Kemudian mengenai perhitungan, itu dibagi menjadi dua. Pertama, al-gharawain terjadi apabila ahli waris hanya terdiri dari istri atau suami serta bapak dan ibu. Kedua, al-aul terjadi apabila jumlah bagian zawil furud melebihi jumlah pokok masalahnya. Mengenai perundang-undangan waris di Indonesia, bersumber kepada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 maksudnya tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Kemudian yaitu berbicara mengenai hikmah mawaris. Pertama, untuk memperkuat keyakinan bahwa Allah betul-betul Maha Adil. Kedua, mematuhi hukum waris Islam dengan dilandasi ikhlas karena Allah dan untuk memperoleh ridhonya. Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai mawaris. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fikih pernikahan atau munakohat. Langsung saja, menikah adalah ibadah, oleh sebab itu kita berikhtiar menyebutnya dengan cara-cara yang bisa mendatangkan berkah. Seorang single lillah itu bukan dia yang peduli dengan urusan cinta, akan tetapi seseorang yang telah siap untuk memperjuangkan cinta. Pengertian fikih munakohat. Fikih pernikahan atau munakohat adalah salah satu ilmu yang mesti dipelajari dan diketahui umat Islam pada umumnya, agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan tuntunan syariat agama dan menghindarkan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan. Kemudian mengenai dasar hukum pernikahan. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya saling meminta satu sama lain dan perihalalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 32 berbunyi, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Kemudian di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang mana berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu merupakan peredam syahwatnya." Kemudian mengenai hukum pernikahan. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Berikut hukum pernikahan menurut Islam. Pertama itu hukum wajib. Maksudnya jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir dalam perbuatan zina. Kemudian sunnah. Maksudnya berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Kemudian dari segi hukum makruh, maksudnya jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah sehingga ditakutkan akan menimbulkan mudarat. Salah satunya akan menelantarkan istri dan anaknya. Kemudian yang keempat itu mubah. Artinya, jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Kemudian yang kelima itu haram. Artinya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah. Kemudian mengenai rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama yaitu rukun pernikahan. Pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua, wali dari pihak mempelai perempuan. Ketiga, 2 orang saksi. Keempat, ijab kabul berupa sigot nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Mengenai syarat nikah. Yang pertama, calon suami dengan syarat-syarat berikut ini. Pertama, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, dan tidak memiliki halangan untuk menikah. Yang kedua yaitu calon istri dengan syarat-syarat sebagai berikut. Beragama Islam, ada yang menyebutkan mempelai wanita boleh beragama Nasrani maupun Yahudi. Yang kedua yaitu berjenis kelamin perempuan, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, tidak terhalang untuk menikah. Ketiga, wali nikah dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, adil, beragama Islam, berakal sehat, tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang keempat, saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Pertama yaitu minimal terdiri dari 2 orang laki-laki, hadir dalam prosesi ijab kabul, mengerti maksud akad nikah, beragama Islam, adil dan dewasa. Ijab kabul dengan syarat-syarat. Yang kelima yaitu ijab kabul dengan syarat-syarat harus memenuhi syarat berikut ini, yaitu dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Baik, itulah sedikit pembahasan mengenai tema fikih menukahat.
Baik, kesempatan ini saya akan membahas mengenai tema jual beli. Langsung saja. Jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Terus lalu menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Mengenai syarat dan rukun jual beli. Pertama, syarat barang yang diperjualbelikan. Barang itu suci, artinya bukan barang najis. Kemudian, kedua, barang itu bermanfaat. Kemudian, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Kemudian, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Kemudian barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Kemudian mengenai syarat penjual dan pembeli, yaitu pertama, berakal sehat. Orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot, bodoh, maka akad jual belinya tidak sah. Kedua, atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan. Ketiga, sudah dewasa balik, artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya tidak sah kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan seperti jual beli es, permen, dan lain-lain. Kemudian keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta. Karena keadaan mereka yang demikian itu, hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Kemudian mengenai rukun jual beli, yaitu ada penjualnya, ada pembeli, ada barang atau harta yang diperjualbelikan, ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang, ada lafaz ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kemudian mengenai jual beli yang terlarang. Jual beli yang sah tapi terlarang antara lain. Pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, janganlah kamu menghadang orang yang berangkat ke pasar. Kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Ketiga, jual beli untuk alat maksiat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kemudian keempat, jual beli barang yang ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Kelima, jual beli dengan menipu. Sabda Nabi SAW, Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan. Keenam, jual beli yang mengandung riba. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Kemudian mengenai jual beli terlarang dan tidak sah, yaitu pertama, jual beli sperma binatang. Sabda Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW telah melarang menjual air mani binatang jantan. Kedua, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Ketiga, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai jual beli.